berusaha, kita berdoa, dan urusan hasil itu Allah gitu yang nentuin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar? Semoga kalian selalu merasa baik, selalu utamakan kesehatan, dan selalu merasa kayak semangat gitu dalam menjalani aktivitas kalian sehari-hari. Amin. Nah, kali ini aku akan berbagi video tentang perkenalan diri, di mana video ini merupakan tugasku, yaitu di mata kuliah aplikasi komputer. Sebenarnya sih jujur aku lumayan bingung gitu mau ngisi apa aja gitu selain perkenalan diri. Mungkin di sini aku lebih kayak sharing pengalaman dan juga menjawab pertanyaan yang udah teman-teman aku ajuin kemarin. Oke, kita langsung saja perkenalan dari nama lengkap dan juga nama panggilan. Oke, perkenalkan, namaku Istiqomah, ISTIQOMAH. Dan nama panggilan ini lumayan banyak dan aku merasa senang sih sebenarnya. Aku senang banget karena orang itu punya nama panggilan masing-masing gitu untuk kita gitu kan. Mungkin itu cara mereka untuk mengakrabkan diri dengan diri kita. Jadi nama panggilanku ini ada yang manggil Isti, ada panggil Komah, ada Istiqomah, ada Is, ada Ti, ada Kokom, ada Angah, dan ada Istik. Nah, di antara banyaknya nama panggilan itu, yang paling aku suka adalah ketika dipanggil Isti dan dipanggil Angah. Why? Karena panggilan itu kayak lebih terdengar akrab dan juga lebih nyaman gitu. Kayak ngerasa nyaman aja sih sama orang yang manggil Isti dan juga manggil Angah. Dan juga orang-orang di sekitar aku lebih banyak manggil Isti dan juga lebih banyak manggil Angah gitu. Lebih terbiasa kali ya. Nah, untuk selanjutnya adalah tempat tanggal lahir. Aku lahir di Gersik 8 Juni tahun 2000. Dan mungkin kalian yang dengar Gersik ini kayaknya orang Jawa deh gitu ya. Bukan, aku orang Melayu dan juga ada perpaduan Bugisnya. Jadi mama aku tuh orang Melayu dan ayahku orang Bugis. Jadi masih ada keturunan Bugis gitu. Dan Gersiknya itu di Kabupaten Sambas, tepatnya di Kecamatan Semparu. Nah, dan juga aku merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. So, saudara aku perempuan semuanya. Orang bilang 3 darah. Dan kakakku alhamdulillah dia udah menyelesaikan studi D3-nya. Dan alhamdulillah langsung keterima kerja gitu. Itu alhamdulillahnya. Dan adik itu kelas 4 SD dan umurnya baru 10 tahun. Dan ini lumayan jauh juga sih jaraknya antara kita bersaudara. Tapi untuk sekarang sih aku sama kakak udah kayak lebih teman gitu. Kayak ya teman, sahabat. Tapi kalau dengan adik mungkin karena dia juga belum gadis, kayak lebih kayak aku ngerasa kakak gitu dan dia ngerasa adik. Masih ada jarak gitulah. Dan apalagi ya? Berikutnya aku akan berbagi alamat, di mana alamatku di sini. Kalau di kampung aku tinggal di Dusun Gersik, RT 5 RW 2, dan dekat sekolah, dekat masjid lagi. Intinya kalau misalnya kalian mau main ke rumah, ya silakan untuk bersilaturahmi, aku akan bukakan pintu untuk kalian. Dan kalau di Pontianak, aku tinggalnya di Jalan Karya Sosial, Blok E 35 Ampera. Untuk siapa aja yang mau main atau mau pinjam buku kuliah, insya Allah aku bakal pinjamin selagi itu masih ada. Sekarang kita akan beralih ke hobi, dimana di sini aku akan menceritakan hobi aku. Hobiku yang pertama, aku suka banget menonton. Jadi aku suka nonton anime, dan anime yang aku suka tuh Naruto dan Boruto. Intinya film yang berbau animasi itu aku suka banget. Apalagi kayak film Transformer, Narnia, Harry Potter, Tinkerbell, dan juga film Avatar. Itu kayak lebih menarik gitu dibandingkan dengan film manusia.
manusia. Terus selain menonton, aku juga suka nyanyi, dan banyak di lingkungan aku nih kayak ngedukung, kenapa nggak jadi passion kamu gitu. Dan menurut aku nggak semua hal yang kita suka atau yang kita hobi harus kita jadiin passion kita. Ya, aku sih menyanyi itu lebih kayak menghibur diri ketika kita ngerasa jenuh, bosan, atau ketika aku melakukan aktivitas gitu, aktivitas lain kayak ngerjain tugas atau bersih-bersih rumah. Dan selain itu, aku juga suka membaca. Jadi ketika ada waktu luang, aku menyempatkan diri untuk baca buku. Kalau membaca itu kan gak harus buku ya. Sekarang tuh lebih banyak kayak gadget kamu, smartphone. Banyak sekali buku yang udah di PDF-in orang. Dan buku yang sering aku baca tuh kayak buku motivasi. Kenapa harus milih buku motivasi? Karena ketika aku ngerasa down, aku tuh harus punya asupan dari luar gitu, jadi semangat kita tuh balik lagi gitu kan. Terus selain buku motivasi, aku juga biasanya baca buku agama. Nah, jadi karena aku berkecimpung di dunia sains, ilmu agama aku tuh sangat tertinggal gitu dengan teman-teman aku yang mungkin kuliah bagian agama, pendidikan agama Islam, atau manajemen dakwah, dan juga mereka yang masuk pesantren. Jadi banyak banget ketinggalan gitu. Jadi untuk mengimbangi ilmu sendiri, aku baca buku agama kayak bimbingan Islam, fikih, tuntunan sholat, adab-adab pelajar gitu. Ya untuk mengimbangi lah selain amal ibadah dunia akhirat kita, dan juga maksudnya ilmu dunia dan ilmu akhirat kita. Oke, di semasa SD ini ada beberapa kejadian atau peristiwa yang memang aku nggak bisa lupa. Yang pertama itu aku pernah kayak mukul teman sekelas, ada 2 orang yang pernah aku pukul. Dan berikutnya aku pernah kayak bolos gara-gara nonton Cap Gome, dan juga pernah dihukum sekelas gara-gara kita mandi sungai. Jadi di sekolah itu kan dekat sungai kan, jadi kayak baru pandai berenang gitu kan, jadi teman sekelas tuh pada ayo gitu habis belajar olahraga buat mandi di sungai. Dan juga ini kejadian yang gak boleh diikutin sama siapapun, aku tuh pernah nembak cowok waktu SD. Jadi please, ini berdosa banget buat adik-adik yang nonton ini, jangan pernah diikutin, itu berdosa banget. Oke, untuk selanjutnya kita akan beralih di pengalaman aku semasa MTS. MTS ini aku lebih senang guru-gurunya sih, karena lebih hangat gitu kan. Kayak Pak Tutur, Pak Heri, Pak Suwandi, Pak Zainal, Bu Zurina, dan Bu Sri. Dan waktu MTS juga aku pernah kayak gitu digetok sama Pak Heri gara-gara apa? Gara-gara nggak fokus dengerin orang ngomong di depan pas di lapangan sih saat itu. Dan juga kejadian yang nggak bisa aku lupain, kayak pernah menang lomba nyanyi, lomba grup nasyid, dan juga pernah juara kelas, tapi kelas 3 doang. Alhamdulillah deh. Terus waktu MTS itu kita sering ke warnet, Jadi pada saat itu warnet itu lagi naik daun banget gitu. Jadi setiap pulang sekolah, nggak juga setiap hari sih, seringnya pulang sekolah itu langsung ke warnet cuman buat main Facebook. Karena HP kan HP jadul, HP kentang gitu kan dulu kan. Jadi lebih banyak main ke warnetnya, cuman buat upload foto alay lagi. Terus berikutnya kita akan beralih ke masa-masa SMA. Nah, kata orang SMA ini adalah momen yang paling indah, masa-masa yang paling indah gitu ya. Yang benar sih. Nah, momen yang paling aku suka tuh kayak ikut pramuka. Karena di pramuka tuh aku bisa pergi ke wilayah atau daerah-daerah di Sambas yang belum pernah aku kunjungi gitu, kayak di Tekarang, ke Paloh, dan juga
pernah juga juara kelas, bukan sombong, tapi ini merupakan kejadian yang bikin kita bahagia banget pada saat itu. Dan pernah ikut lomba, tapi nggak pernah menang. Ikut lomba tuh serunya karena dikasih uang saku sama sekolah, jadi bisa jajan. Dan momen berikutnya adalah perpisahan. Dan ada momen yang paling memalukan di sini, yaitu ketika aku pernah ngefans sama abang kelas. So itu viral banget, sampai kayak jurusan IPA aku kelas 11 sampai kelas 12 tuh tahu semua gitu, dan itu memalukan sekali. Dan pernah dihukum sama Pak Apri juga, guru bahasa Inggris aku, karena aku ribut, jadi disuruh duduk di depan dan di situ aku nangis. Itu memalukan sekali. Dan pernah juga jatuh ke lumpur pas kelas meeting, dan itu para siswa tuh pada banyak kumpul di lapangan, dan itu Oke, sekarang aku akan bahas tentang cita-cita. So, cita-cita aku tuh pengen menjadi pendidik, seseorang yang bisa memberikan ilmu kepada orang lain. Dan untuk saat ini, insya Allah kalau habis S1 ini pengen nyambung S2. Dan memang cita-citanya sih pengen jadi dosen. Dan untuk saat ini juga tengah ngumpulin modal gitu ya, ngumpulin modal buat bangun usaha sendiri dan menjadi seseorang yang berguna untuk orang lain. Dan untuk saat ini sih menurutku kita sebagai manusia cuman bisa berusaha, kita berdoa, dan urusan hasil itu Allah gitu yang nentuin. Dan aku juga ingat gitu pesan pamanku, jadi berusahalah tanpa memandang hasil akhir. Jadi itulah jadi motivasi saat ini gitu untuk meraih cita-cita kita. Oke, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman aku nih, Q&A. Pertama sih karena kegagalan sih, bukan kegagalan sih, kayak kurang beruntung aja di SNMPTN. Jadi setelah itu aku daftar SBMPTN. Di pilihan pertama itu aku pilih pendidikan kimia, kedua pilih pendidikan fisika, dan yang ketiga milih apa ya, di FEB pokoknya, lupa. Jadi sebenarnya itu kayak motivasi atau dorongan dari nenekku, kenapa nggak milih guru gitu kan, kayak kakek, kenapa nggak milih guru aja. Dan juga kalau misalnya mau ambil guru, ambillah bidang yang memang kau senangi gitu. Jadi pada saat itu aku tuh di sekian banyak pelajaran yang ada di SMA, memang kimia lebih menarik gitu. Jadi pada saat itulah kenapa ambil pendidikan kimia. Tapi sebelum hasil SBMPTN juga pernah lulus di Polnep, bagian administrasi negara. Cuman keluarga kurang dukung, ya udah lepasin aja katanya kan, ambil aja nih, tunggu aja SBMPTN. Dan alhamdulillah aku dorong lah gitu. Ternyata Allah tuh maha baik, udah lulus di SBMPTN dan dapat bonus lagi kan, beasiswa kan, jadi kan kayak dapat plus. Apa ya? Ya tidak, jawabannya tidak ya sih. Jadi menurut aku ya masa lalu tuh tetaplah jadi masa lalu gitu kan, kita nggak mesti harus berpatok ke satu orang aja. Ketika memang udah nggak cocok atau ada halangan di situ, ya buat apa dipertahanin gitu kan. Ya move on. Sebenarnya aku bingung juga sih, kenapa pertanyaannya tuh tentang bucin terus ya. Kalau ditanya kapan mau nikah, jawabannya I don't know. Tapi kalau target sih ada sekitaran umur 25 atau 26 lah. Karena menurutku sih umur segitu udah matang gitu buat berumah tangga, cie. Dan terkait orangnya sih alhamdulillah dikasihnya Allah aja. Kita tunggu deh tanggal mainnya, cie. Yang pertama, haruslah seiman dengan kita, satu agama, yaitu agama Islam. Karena menurutku kalau beda iman itu beda lagi urusannya nanti gitu, susah. Dan yang kedua,
dewasa, orangnya tuh lebih dewasa. Karena jujur sesuai kebutuhan aku ini kan orangnya pecicilan banget, jadi masih perlu dibimbing gitu. Ya memang suaminya harus membimbing kan. Nah, terus kalau umur, harapan aku sih lebih tua, paling enggak 6 tahun lebih tua atau 10 tahun lebih tua. Jadi adik suka sama yang om-om. Kayak gitu. Jadi tergantung Allah sih mau ngasihnya bagaimana gitu kan, kita nggak tahu jodoh. Bisa jadi jodoh kita itu lebih muda dari kita, atau bisa jadi seumuran atau 1 tahun 2 tahun lebih tua dari kita nggak pernah tahu. Itu rahasia Allah. Dan berikutnya, bertanggung jawab, setia dan tekun. Itu aja sih menurut aku. Yang buat aku ngerasa insecure, alhamdulillah sih sekarang udah lebih banyak bersyukur, jadi nggak lagi ngerasa insecure. Dan juga kalau dulu, iya, pas awal-awal masuk kuliah itu kayak insecure banget gitu, karena ngeliat teman-teman tuh wow gitu, berbakat gitu, pandai ngomong, presentasinya lancar, mudah paham sama materi yang disampaikan gitu kan. Sedangkan aku tuh kalau kimia sih suka, cuman terbilang sulit gitu, masih terbilang sulit buat aku memahami materi-materinya. Dan juga aku dulu lebih tertutup gitu, introvert banget. Dan sekarang alhamdulillah udah dapat teman berbagi ya, seiring jalan kan orang pasti berubah. Dan menurut aku juga ketika kamu ngerasa insecure, kamu cuman perlu ngeluarin unek-unek kamu kepada orang yang tepat. Walaupun kita tahu bahwa orang lain itu nggak bisa solve your problem, tapi itu tadi, dengan kamu bercerita kepada orang yang tepat dan bisa ngasih kamu solusi, itu bakal membantu kamu untuk menghilangkan rasa ketidakpercayaan diri kamu gitu secara perlahan-lahan. Dan akhirnya itu tadi, kamu bisa lepas dari belenggu insecure kamu itu. Dan juga selain kita terbuka dengan orang lain, pastinya yang paling utama kita harus mendekatkan diri sama Allah. Kita minta, kita kayak curhat sama Allah gitu kan, apa yang menjadi kesedihan kita, apa yang membuat kita tidak percaya diri. Perbanyak sholat dan juga perbanyak baca Quran, lebih banyak bersyukur pastinya. So itu saja video yang dapat aku paparkan di sini. Kurang lebihnya aku mohon maaf, dan jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.